Pada video di awal tadi, apa yang sahabat dapatkan? Rasa prihatin, rasa kasihan, atau biasa saja? Toh bukan anak Anda sendiri, bukan urusan Anda. Apapun itu yang ada di hati adalah hak Anda. Namun banyak manusia yang masih punya nurani, kesal, dan marah pada perang, terutama pada Israel yang membunuh lebih dari 600 anak. Manusia yang punya nurani dan akal sehat atas nama kemanusiaan pasti murka. Jadi kita kembali ke Palestina atas nama kemanusiaan. Kita pasti tahu sejauh ini tidak ada yang bisa menolong warga Palestina dari tekanan militer Israel. Belum ada yang bisa menghentikan Israel. Negara-negara yang jauh hanya bisa menghimbau dan memberi sumbangan tanpa tahu bagaimana kabarnya barang itu apakah sampai ke korban perang di Gaza. Satu kontainer barang makanan Anda kirim ke Gaza dari Indonesia bisa memakan biaya 5.000 sampai 10.000 dolar. Jauh lebih mahal ongkos kirimnya daripada isinya. Kalau isinya hanya Indomie atau sembako. Tapi itulah manusia yang punya hati nurani. Tetap membantu mengirimkan sebisanya. Walaupun barang itu mungkin tidak terdeliver ke warga Gaza. Karena tidak ada yang membiayai ongkos transportnya. Bagi Anda, siapapun yang punya nurani, teruslah berbuat baik. Itu akan membuat Anda menjadi orang yang berempati. It's good for you, good for your soul. Bagus untuk jiwa Anda. Sekarang kita laporkan apa yang terjadi di Palestina, di Gaza. Serangan Israel di Gaza masih terus terjadi. Termasuk bagaimana rumah sakit Indonesia terkepung dan menjadi sasaran tentara Israel, IDF. Padahal ada 6.000 orang berlindung di dalamnya, termasuk 7.000 pasien menurut data WHO. IDF juga melakukan penembakan kepada warga yang berusaha keluar dari fasilitas kesehatan itu. Disebutkan 12 warga tewas. Otoritas kesehatan Gaza mengkhawatirkan akan ada pembantaian seperti yang dilakukan Israel di rumah sakit besar Gaza sebelumnya, yaitu Rumah Sakit Al-Shifa. Lalu bagaimana update terbaru lainnya? Berikut rangkumannya. Pertama adalah jumlah korban tewas. Pihak berwenang di Gaza mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel terus melonjak. Hingga saat ini tercatat 15.300 orang tewas. Termasuk di dalamnya korban tewas adalah 6.000 anak-anak dan 3.550 perempuan. Ditambahkan juga korban tewas mencakup 201 staf medis, 22 anggota tim penyelamat pertahanan sipil, dan 60 jurnalis. 2. Israel Hizbullah baku tembak. Israel dan kelompok militan Lebanon Hizbullah, mereka saling baku tembak terhadap posisi Israel di sebelah barat Kiryat Shimona di Israel Utara. Sirene peringatan terus berbunyi di Israel Utara, di mana setiap hari ada 25 peluncuran roket dari Lebanon ke Israel. 3. Milisi Houthi bajak kapal Israel di Laut Merah. Militan Houthi angkatan bersenjata Yaman yang didukung Iran telah menangkap kapal Israel di Laut Merah dan membawanya ke pantai Yaman. Hal ini ditegaskan juru bicara Houthi, Yahya Sari, yang mengatakan angkatan bersenjata Yaman memperingatkan kepada semua kapal milik atau yang berurusan dengan musuh, yaitu Israel. Mereka akan menjadi target yang sah bagi angkatan bersenjata Yaman. Houthi juga mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan operasi militer melawan musuh Israel sampai agresi terhadap Gaza berhenti. Sementara itu, juru bicara pemerintah Jepang mengkonfirmasi penangkapan kapal Galaxy Leader yang dioperasikan Nippon Yusen oleh kelompok Houthi Yaman. Tokyo kini mengajukan banding kepada Houthi agar kapal tersebut dibebaskan dan meminta bantuan pihak berwenang Arab Saudi, Oman, dan Iran. Pembajakan kapal kargo oleh Houthi di dekat Yaman di Laut Merah bagian selatan adalah insiden yang sangat serius dan berdampak global. Itu adalah komentar militer Israel. Dalam hal ini, Houthi menekan Israel bukan kaleng-kaleng dan bukan hanya menghimbau. Mereka action sebisanya. 4. Pembebasan sandera Israel. Sementara itu, kesepakatan untuk membebaskan sandera di Gaza yang dimediasi Qatar sudah hampir tercapai. Ini seiring dengan imbalan jeda dalam pertempuran yang dijanjikan Israel ke Hamas. Sebelumnya, Perdana Menteri Qatar mengatakan bahwa kesepakatan untuk membebaskan 240 sandera yang ditangkap Hamas mengalami kemajuan. Namun ada masalah-masalah praktis yang kecil yang harus diselesaikan dulu. Hamas juga sempat melaporkan bahwa ada kesepakatan tentatif untuk membebaskan sandera Israel yang terdiri dari puluhan perempuan dan anak-anak yang disandera di Gaza dengan imbalan jeda pertempuran selama 5 hari. 5. Hunger Games di Gaza. Warga Gaza menyebut diri mereka seperti film Hollywood di Hunger Games. Perang yang telah berlangsung selama 50 hari telah membuat kebutuhan dasar manusia sangat langka di Gaza dan di Palestina. Warga Gaza berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air dan membelinya dengan harga 3 kali lipat dari harga reguler. Tepung terigu harganya sekarang seperti emas atau bahkan lebih mahal dari berlian. Sangat jarang ditemukan dan mahal.
Yang semakin memperburuk situasi adalah ratusan ribu warga Palestina di wilayah yang terkepung terpaksa pindah ke selatan di tengah invasi darat Israel di Gaza Utara dengan membawa barang-barang sesedikit mungkin. Ribuan orang melakukan perjalanan kaki selama berjam-jam setiap hari untuk mencari keselamatan. Saat ini, bulan November dan awal Desember, cuaca sangat dingin, angin kencang dan hujan membuat kondisi warga Gaza yang kelaparan menjadi semakin sulit. Baiklah sahabat, jadi apa solusi kita atas nama kemanusiaan dan atas nama melaksanakan Undang-Undang 45 sebagai NKRI garis lurus? Apakah dengan memilih presiden dulu di Februari 2024 baru kita menolong Gaza gitu ya? Ya nggak gitu kali ya. Peace.